bahagia sehingga kita dapat melakukan aktivitas kita sehari-hari, khususnya mengerjakan sholat fardu subuh secara berjamaah dengan membaca hikayat dari perjuangan para sahabat Rasulullah SAW. Jangan lupa juga selawat dan salam juga kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat serta para pengikut setianya hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ada di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Perlu kita ketahui bahwa yang paling penting dalam kehidupan ini adalah iman. Apa itu iman? Iman secara bahasa adalah berarti membenarkan perkataan seseorang yang pasti karena percaya kepadanya. Iman secara istilah adalah membenarkan perkataan, maksud kami perkataan yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW dengan membenarkannya tanpa kita harus melihat, maka itu termasuk kita melakukan dan yakin kepadanya. Dalam pada kesempatan ini kami akan mengutarakan yaitu hikayat yang disebutkan dalam buku ini adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menghafal Al-Quran sewaktu masih kecil. Abdullah bin Abbas radhiyallahu bercerita, bertanyalah kepadaku tentang tafsir Al-Quran, karena aku telah menghafal Al-Quran sejak masih anak-anak. Dalam riwayat lain dia berkata, ketika aku berusia 10 tahun aku sudah dapat menghafal Al-Quran hingga manzil atau juz terakhir. Bukhari Al-Fatih. Bacaan Al-Quran para sahabat memang berbeda dengan bacaan Al-Quran seorang ajam dari zaman sekarang. Para sahabat benar-benar memahami Al-Quran yang mereka baca. Akhirnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjadi seorang ulama besar dan ahli tafsir karena hafalannya yang sangat kuat sejak masih anak-anak. Tetapi hadis-hadis Nabi SAW tentang penafsiran Al-Quran yang diriwayatkan olehnya memang sangat sedikit jika dibandingkan dengan sahabat-sahabat lainnya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, tafsir diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Abu Abdurrahman radhiyallahu anhu berkata, jika para sahabat mengajarkan Al-Quran kepada kami, mereka berkata, kami belajar Al-Quran dari Rasulullah SAW sebanyak 10 ayat, dan kami tidak akan meminta Nabi SAW untuk mengajarkan ayat berikutnya sebelum 10 ayat tadi disesuaikan antara ilmu dengan amalnya. Ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berusia 13 tahun. Dalam usia semuda itu, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dapat menafsirkan banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Itu adalah satu karamah yang besar dan teladan yang patut ditiru, sehingga dia menjadi imam dan ahli tafsir yang terkenal. Para tokoh sahabat pun bertanya tentang tafsir Al-Quran kepadanya. Ia semua berkat doa Nabi SAW. Pada suatu hari Nabi SAW keluar untuk buang air. Ketika beliau SAW selesai dari mestinya, beliau mendapati sebuah panci sudah penuh berisi air di luar tempat beliau beristinja. Maka beliau bertanya, siapakah yang menaruh panci ini? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah menaruhnya, jawab para sahabat. Mendengar hal itu Rasulullah SAW sangat senang terhadap pelayanan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian beliau berkata, ya Allah, berikanlah kepadanya kepahaman agama. Pada suatu ketika Rasulullah SAW sedang mendirikan salat sunnah dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengikutinya di belakang. Lalu Nabi SAW menarik tangannya hingga berdiri tepat di samping kanan Rasulullah SAW. Jika
Dua orang akan melaksanakan sholat berjamaah, maka sebaiknya mereka berdiri sejajar, bukan imam yang di depan dan makmum di belakang. Kemudian Rasulullah SAW meneruskan salatnya dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengulangi ke belakang. Setelah menyelesaikan salatnya, Rasulullah SAW bertanya, "Mengapa engkau mengulangi ke belakang?" Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjawab, "Wahai Rasulullah, engkau adalah pesuruh Allah. Bagaimana aku dapat berdiri sejajar denganmu?" Dengan jawabnya Rasulullah SAW mendoakan agar ditambah lagi ilmu dan pemahaman agama baginya. Demikianlah sebuah riwayat sahabat yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita dapat melakukan meneladani daripada sahabat dan atau Rasulullah dan para sahabat ini agar kita belajar terus, dapat memahaminya dan dapat mengamalkannya serta memberikan pengarahan atau ajakan-ajakan kepada tetangga-tetangga kita agar tidak semua nanti dibuat mereka memedong umumnya secara dunia. Demikianlah yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf bila kurang yang wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.